Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Bismillah Jadi Peternak, kawan-kawan. Bagaimana buat kawan-kawanku sekalian? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan disukseskan bagi kawan-kawan yang sedang beternak ayam kampung. Bagaimana kawan-kawanku sekalian ternaknya? Semoga kawan-kawan ternaknya semakin maju, semakin sukses, dan semakin banyak ya teman-teman. Dan di sini saya masih ada di depan kandang ayam saya yang masih tetap skala hobi ya teman-teman, skala rumahan di lahan yang sempit di depan rumah ya. Ini skala kecil. Ini saya berada di depan rumah saya yang ayamnya itu nggak banyak kawan-kawan, sekitar paling ada 10-20 ekor setiap panennya. Ini posisi di depan rumah. Buat kawan-kawanku yang mau ingin terjun atau memulai beternak ayam kampung itu nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah ragu ya teman-teman. Yang penting ada niat, ada kemauan, dan kita harus mempunyai ilmunya. Satu yang untuk kita mulai itu teman-teman ya, buat ayam kampung, satu itu ya memang lahan, tapi lahan itu tidak terpaku dengan lahan yang luas atau yang besar ya teman-teman. Cukup di depan rumah atau di samping rumah atau di halaman belakang rumah pun bisa teman-teman. Yang kedua, kita harus persiapkan kandang. Memang ayam itu mayoritas kandang, harus punya kandang, harus ada tempat untuk tidur ya. Seperti kita juga manusia, kita juga harus ada rumah, walaupun kita kontrak atau rumah sendiri harus ada rumah. Begitu juga ayam teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan kandangnya, dan kita harus mempersiapkan apa yang kita mau mulai, apa dari bibitnya dulu, apa dari indukannya dulu, atau dari penetasannya. Kalau kita mau mulai awal, lebih baik kita mencari DOC dulu, pembesaran ya teman-teman. Kita harus belajar membesarkan dari nol, usia 0 sampai panen. Kita harus mencoba teman-teman. Jadi kita harus membeli DOC di tempat teman-teman yang ada di sekitar daerah teman-teman ya. Nah, dulu saya juga seperti itu, memulai membesarkan pembesaran dulu teman-teman. Nah, dari pembesaran itu kita belajar mengenal karakter ayam teman-teman, dari DOC, cara makannya, terus minumnya, vitaminnya, jamu-jamuannya teman-teman, dan takaran makannya per hari berapa kali, seperti itu. Kita harus belajar dari situ, dari nol, usia 0 sampai panen. Kalau kita sudah berhasil sampai panen, tidak ada kematian atau minim kematian, itu kita sudah bisa memahami ayam yang kita pelihara. Nah, jadi buat kita kawan-kawan yang mau memulai ternak ayam, kita mulai. Jangan takut, jangan ragu, dan kita jangan usah takut rugi atau takut nggak berhasil. Kita harus mencoba dulu. Saya juga dulu seperti itu kawan-kawan. Awal mulanya apa bisa, atau dengan tempat sekecil ini ternyata alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit saya sudah bisa mengenal karakter ayam dan bisa membesarkan dari 0, usia 0 sampai panen. Alhamdulillah saya sudah bisa dengan kecil, minim kematian dari ayam-ayam yang saya pelihara teman-teman, seperti ini di sini ya teman-teman. Saya udah beberapa kali menghasilkan panen dari indukan yang saya pelihara di sini. Buat kawan-kawan, kita mulai dari DOC dulu, terus kita
besarkan. Nah, setelah kita berhasil, kita harus berputar dan kita membuat kandang lagi untuk indukan, teman-teman. Kalau kita sudah berhasil membesarkan DOC kita sambil panen, kita harus memulai dari indukan untuk produksi sendiri ya kawan-kawan. Nah, dari indukan kita telur langsung kita tetaskan dan terus kita besarkan, teman-teman. Jadi kita belajar dari indukan, telur, terus penetasan di situ, teman-teman. Setelah itu kalau memang itu udah bisa, teman-teman, maka kita harus belajar selanjutnya, yaitu kita harus mempersiapkan vitamin, jamu-jamuan, dan makanan tambahan atau makanan campuran, teman-teman, buat ayam kita supaya pertumbuhannya lebih cepat. Dan di usia 2,5 bulan atau setelah 3 bulan kita sudah bisa panen dan bobot di atas 1 kilo seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus cermat ya teman-teman, mencermati, menghayati, dan meniru apa yang ada di peternak lain ya teman-teman. Jadi kita harus tiru ilmu-ilmu yang ada pada peternak lain yang di youtuber. Saya juga dulu seperti itu untuk beternak ayam walaupun skala kecil. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 2 tahun. Di depan rumah saya ini di lahan yang sempit, skala kecil. Nah, di depan rumah ini teman-teman skala rumahan, tapi alhamdulillah untuk kerugian, alhamdulillah belum ada kerugian. Saya yang ada setiap lebaran saya memperoleh keuntungan 2 kali lipat di ayam kampung ini. Penjualan ayam di musim lebaran itu sangat menjanjikan ya teman-teman. Kalau di hari raya lebaran itu harganya bisa 2 kali lipat. Nah, saya paling ngambil keuntungan di situ. Saya udah hitung 3 bulan mundur sebelum hari lebaran. Nah, jadi 3 bulan sebelum 2 bulan sebelum puasa itu saya udah menetaskan, sudah menetas DOC, dan sampai lebaran nanti waktunya sudah panen ya teman-teman. Saya hitung 3 bulan. Jadi pas hari H sebelum 3 hari lebaran Idul Fitri itu kita sudah bisa menjual ayam kita. Itu usia di atas 2,5 bulan, itu udah cukup teman-teman. Di atas bobot 1 kilo ke atas biasanya seperti itu. Saya di usia 3 bulan saya baru jual di hari lebaran. Soalnya kalau lebaran itu kita butuhnya ayam yang agak gede, yang ada dewasa, dan yang badannya juga semok, yang seperti itu teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman kita belajar sama-sama, terus kita memulai bareng-bareng. Apa yang ada kita lihat yang bagus kita ambil, yang tidak bagus ya kita jangan tiru ya teman-teman. Kalau memang bagus untuk kita tiru, kalau tidak bagus untuk kita mendingan kita jangan tiru, kita tinggalin gitu aja. Saya juga dulu seperti itu kawan-kawan, yang saya ikutin di teman-teman di youtuber yang peternak udah sukses. Ilmunya saya ikutin dan saya pelajari. Alhamdulillah memang ilmunya baik ya, saya mendapat baik pula ya teman-teman, hasilnya pun baik di semua ini. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk saya bilang itu untuk memelihara ayam kampung. Nggak laku dijual, kita makan sendiri. Telurnya masih kita bisa jual, dagingnya kita bisa jual, kita makan sendiri juga nggak apa-apa. Sampai gede pun juga masih ada orang yang mau. Bakul-bakul pun juga masih banyak yang nerima teman-teman. Makanya untuk itu jangan takut untuk memulai, untuk memelihara ayam kampung di depan rumah kita, di halaman kita ini. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang ada kekurangan, mohon maaf. Saya bukan minta maaf dan sebesar-besarnya. Oke kawan-kawan, videonya saya akhiri saja sampai di sini. Sampai jumpa lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.